Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak kelas 10 yang Pak Krisna banggakan. Ya, pada pemilu kali ini Pak Krisna diberikan kesempatan untuk memberikan materi tentang bagaimana menjadi seorang jurnalis yang bisa mengambil sebuah berita untuk dipublikasikan. Ya, anak-anak bisa lihat ini adalah lambang daripada Komisi Pemilu Raya Semandala. Jadi pemilu raya ini tepat diambil pada bulan Oktober tahun 2024, di mana pemilu raya ini merupakan wujud bahwa di Semandala cinta akan demokrasi yang ada di Indonesia. Oke, lebih tepatnya lagi untuk mempersingkat waktu, ya. Jadi anak-anak, ini adalah salah satu tagline, ya, bisa dibilang tagline untuk anak-anak bisa membuat sebuah koran besar di mana anak-anak bisa menulis stylenya seperti ini, ya, stylenya seperti ini untuk menulis bagian atas pada koran yang akan dibuat untuk mempublikasikan sebuah berita yang ada di Semandala. Jadi anak-anak bisa lihat pada bagian atas di pojok kiri ini adalah tulisan Semandala. Kemudian isi di samping itu adalah news. Kemudian pada tag bagian kanan, sederhananya anak-anak bisa lihat menguraikan tentang hari, kemudian tanggal, bulan, dan tahun. Nah, untuk pemilu raya tahun 2024 kali ini, ya, bertemakan demokrasi muda langkah merdeka. Nah, ini adalah salah satu judul yang nantinya anak-anak buat gitu sebagai suatu publikasi dalam kegiatan P5. Untuk foto-foto itu diperlukan anak-anak ketika anak-anak membuat sebuah berita dalam bentuk koran besar istilahnya, ya, koran besar. Nah, untuk di halaman kedua, jadi dalam pembuatan koran itu biasanya tulisan berita itu ada satu baris seperti ini saja, anak-anak. Ya. Ya, ini adalah contoh saja supaya anak-anak juga mengerti cara menulis, ya. Cara membuat susunan barisan dalam sebuah berita dalam koran tersebut. Kemudian kalau ini adalah style dengan dua bisa dibilang dua bagian, ya, dua bagian tulisan. Di sisi kiri itu ada tulisan, di atasnya ada judul, kemudian diberitakan oleh, di sini ada by Olivia Wilson, contoh saja anak-anak. Nah, kemudian baru di tulisan. Di tengah-tengahnya bisa diisi gambar yang membuat lebih elegan lagi koran tersebut sehingga menarik untuk dibaca dan membuat orang yang membacanya itu menjadi lebih semangat untuk mengetahui berita apa yang disampaikan di dalam koran tersebut. Kemudian di bagian tag kanan ini anak-anak bisa lihat tulisan juga, itu bisa dibuat. Nah, ini adalah style dua sisi, ya, dua sisi bacaan, dan tengah-tengahnya itu ada gambar. Kalau ini style 3 kolom, ya, anak-anak. 3 kolom di mana ini menggambarkan bahwa penulisan berita itu tergantung daripada style berapa kolom yang akan dibuat oleh seorang penulis atau redaksi media gitu. Apakah itu 1, 2, 3 atau 4 atau 6 gitu. Nah, kemudian untuk di bagian atas tetap harus ada judul, anak-anak. Kalau mau di bawahnya itu diisi penulisnya siapa bisa, atau juga di bawahnya juga bisa. Nanti akan kita bahas lebih mendalam akan hal ini. Kemudian, nah, ini style koran berita yang Pak Krisna ambil dari Jawa Pos. Kebetulan saja komunitas daripada Jawa Pos ini membuat sebuah koran dengan style flipbook, anak-anak. Nah, anak-anak bisa lihat di bagian ini, ya, style daripada koran Jawa Pos yang menggunakan flipbook, ya.
Ini ada judul di atas, judul daripada medianya yaitu Jawa Pos. Kemudian di bagian kanannya ini diisi tulisan komunitas. Nah, kemudian ada judulnya anak-anak, Kejagung dalami asal usul uang sejumlah 27 miliar. Nah, ini adalah style penulisan berita anak-anak. Tidak harus ditulis 27 miliar bacanya. Cukup Rp 27M itu sudah style berita yang sangat bisa dimengerti. Kemudian di bawahnya ini di atasnya ini kita bisa lihat bahwa style penulisan yang digunakan dari koran Jawa Pos ini adalah hanya menggunakan satu kolom saja. Sedangkan pada bagian style berita yang di tiga baca pres sepakat IKN. Nah, di bagian ini anak-anak bisa lihat bahwa style kolom yang digunakan itu ada 3 baris ya. 3 kolom, ada 3 kolom bukan 3 baris. 3 kolom maksudnya. Kemudian di bagian bawahnya anak-anak bisa lihat ini ada 5 kolom yang digunakan. Nah, sehingga para pembaca itu menjadi bersemangat atau menarik kiranya berita ini untuk dibaca lebih lanjut lagi. Kurang lebih seperti itu anak-anak. Jadi pada bagian tengah ini anak-anak bisa lihat ada politika, kemudian ada tulisan pesta demokrasi seperti itu. Jadi anak-anak bisa ikutin langkah-langkah ini dalam menulis sebuah berita. Kurang lebih seperti itu anak-anak. Oke, jadi hal apa saja yang kiranya akan diambil di dalam sebuah berita? Ya tentu saja di dalam pemilu raya ini yang bertemakan demokrasi muda, langkah merdeka. Jadi anak-anak bisa mengambil sebuah angle berita. Yang pertama itu ambil tentang profil bakal atau biografi bakal calon pemimpin muda. Bisa dibilang ketua OSIS dan wakil ketua OSISnya. Bagaimana profil biografi bakal calon pemimpin untuk 1 tahun ke depan di SMA Negeri 2 Tejakula. Nah, ini gambaran partainya. Jadi anak-anak bisa melihat dan menanyakan terkait dengan partai yang mengusung bakal calon pemimpin generasi 1 tahun ke depan ya, SMA Negeri 2 Tejakula. Di sini bisa tanyakan mungkin ketua Dewan Pembina Partai Generasi Optimis Madeun Andriani. Kemudian di sini juga ada Ketua Dewan Pembina Partai Pelangi Sekolah, ya ada Bu Desi. Kemudian di bagian bawah anak-anak bisa lihat Partai Muda Berkarya, ya. Ketua Dewan Pembinanya itu adalah Bu Wayan Budi Darmiasih. Sedangkan pada Partai Pelopor Kreativitas anak-anak bisa lihat ketua umumnya itu, ketua Dewan Pembinanya itu adalah Rizky Fauzi, ya. Ini sudah sangat bagus sekali untuk kiranya anak-anak bisa mengambil pertanyaan dari partai-partai yang sudah ditampilkan ini. Pada bagian apa yang kiranya bisa diambil, ya. Kemudian di bagian partai ini, ya, selain partai, kemudian ketua Dewan Pembinanya, anak-anak bisa mengambil angle yang bagus untuk diangkat. Misalkan seperti visi, misi dan program kerja dari calon OSIS jika terpilih nantinya ke depan. Nah, itu anak-anak bisa tanyakan secara detail. Cara menanyakannya seperti apa, Pak? Gitu. Jadi anak-anak mungkin pernah mendengarkan rumus mencari berita dengan gaya 5W1H, ya, dari what, why, where, sampai yang terakhir itu adalah how, bagaimana kedepannya setelah Anda terpilih, misalkan seperti itu. Gunakan rumus di dalam mencari berita itu 5W1H. Kemudian selain visi,
misi dan program kerja bakal calon OSIS terpilih, anak-anak juga bisa mengambil angle menanyakan ya, sistem pemilu raya, bagaimana sekolah mengadopsi sistem pemilu nasional ke dalam sistem demokrasi sekolah. Kalau di pemilu nasional kan kita melakukan pencoblosan. Nah, sedangkan kalau di sekolah itu apa yang digunakan sistemnya? Apakah itu berkolaborasi nggak dengan sistem yang ada di nasional? Kemudian sistem kerja sama sekolah dengan KPU seperti apa? Ya, anak-anak bisa tanyakan bagaimana hubungan kerjasama ya, sehingga sekolah mendapatkan dukungan dari PPK selaku perwakilan dari KPU. Kemudian anak-anak bisa tanyakan bagaimana cara menentukan arah koalisi ya, bagaimana masing-masing bakal calon menjaring suara dalam pemilu raya tahun 2024 kali ini. Itu juga perlu ditanyakan anak-anak secara detail, tetap menggunakan rumus 5W1H. Sehingga berita anak-anak itu menjadi lebih luas, lebih berisi untuk ditampilkan nantinya di koran media seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nanti stylenya itu seperti yang sudah dijelaskan tadi anak-anak, yang 3 bagian kolom itu. Kemudian anak-anak bisa juga tanyakan bagaimana arah kebijakan ya, perubahan kebijakan jika terpilih sebagai OSIS. Nah, ini juga perlu ditanyakan. Di dalam pemilu juga menjadi ajang untuk mengubah kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Nah, bagaimana calon pemimpin akan menawarkan kebijakan baru yang mereka anggap lebih baik dan sesuai dengan tuntutan zaman sekarang ini. Seperti itu anak-anak. Kemudian strategi dalam memenangkan pemilu raya 2024 kali ini. Selain itu, nah bagaimana bakal calon pemilih memilih strategi yang tepat. Nah, sehingga bisa dikatakan ada kampanye hitam di dalam pemilu raya kali ini. Nah, itu perlu juga ditanyakan. Anak-anak bisa lihat angle-angle-nya. Bagaimana guru-guru menentukan suaranya, bagaimana para pegawai-pegawai di sekolah itu menentukan arah suaranya kepada siapa bakalan suaranya itu diarahkan. Bagaimana siswa-siswa yang lain juga menentukan arah pilihannya untuk menentukan bakal ketua OSIS terpilih tahun 2024 kali ini. Nah, itu juga perlu anak-anak cari spotnya. Nah, yang selanjutnya adalah kelebihan setiap bakal calon sehingga masyarakat itu memilih bakal calon yang sudah ditentukan. Apa potensi dan bakat bakal calon ini ke depannya? Apa kekuatan yang dia miliki pada dirinya sendiri sehingga orang-orang itu wajib memilih dia gitu, dan berhak memilih dia atas potensi yang dimiliki gitu. Siapa saja yang nantinya terpilih untuk menduduki jabatan masing-masing bidang dalam struktur OSIS jika bakal calon terpilih nantinya. Nah, itu juga perlu ditanyakan anak-anak. Kemudian yang selanjutnya adalah skala prioritas bakal calon terpilih. Itu 15 sampai 30 hari kerja itu seperti apa? Penting ditanyakan juga jika ada cawe-cawe dari guru untuk pemilihan bakal calon ketua OSIS. Ya, siapa tahu nanti kan beberapa guru atau pegawai memberikan dukungan kepada si A, ya lebih banyak suaranya ke sana. Penting sekali untuk dibuat anak-anak, ya untuk ditanyakan lebih mendalam, atau anak-anak bisa mencari atau melihat, kemudian menggali informasi lebih mendalam lagi terkait dengan pemilu kali ini, baik dari ketua umumnya, kemudian ketua KPPS-nya, kemudian presidennya, wakil presidennya yang berperan di dalam kegiatan pemilu raya Semandala tahun 2024 kali ini. Mungkin bisa ditanyakan kepada Pak Beni, kepada Pak Yudi, kepada Pak Agus, kemudian guru-guru yang lain. Itu jika ada hal-hal yang kiranya perlu ditanyakan dan itu layak untuk diangkat sebagai sebuah berita, anak-anak bisa angkat hal itu. Nah, ini partai-partainya anak-anak bisa lihat. Ada Partai Generasi Optimis, Keep Optimistic, ya, Partai Pelopor Kreativitas Tanpa Batas, ada Partai Pelangi Sekolah, Colorful We Strong, Partai Muda Berkarya, Muda Kaya Karya. Kemudian
Terakhir anak-anak tidak lupa, mari kita sukseskan Pemilu Raya Semandala, demokrasi muda, langkah merdeka.